Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nesya Jarni dengan NIM 040, Dini Hayati Fajrin dengan NIM 010, dan Marfi Rotunisa dengan NIM 011 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Instrumen Derivatif di Pasar Modal dalam Perspektif Syariah. Next. Pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Next. Berikutnya sejarah instrumen derivatif. Instrumen derivatif semakin populer ditandai setelah peristiwa besar dalam sejarah pasar modal dan keuangan global. Peristiwa Oktober Hitam atau Black Tuesday yang mengguncang pasar modal Amerika pada tahun 1929 menyebabkan runtuhnya ekonomi global adalah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan dunia. Peristiwa kemalangan yang menimpa rakyat ini dikenal sebagai The Great Depression. Next. Pada awal 2001, gelombang soko buruk perekonomian dunia, negeri pemanasan pecah dan meledak di mana-mana, menciptakan bencana keuangan yang mengejutkan dunia sehingga menyebar ke krisis global. Next. Selanjutnya, satu persatu negara menyatakan diri dalam keadaan resesi. Uni Eropa bahkan mengumumkan bahwa 15 negara anggota berada dalam resesi pada saat yang bersamaan. Tak terkecuali indeks harga saham gabungan, namun selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari setiap kejadian. Turunnya harga saham di pasar modal memunculkan ide-ide baru untuk menghasilkan instrumen turunan yang jauh lebih murah, mudah, dan cepat. Dari sinilah lahir instrumen derivatif yang terdiri dari berbagai jenis seperti waran, hak, opsi, forward, futures, dan swap. Selanjutnya, instrumen derivatif di pasar modal Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal Indonesia, instrumen derivatif adalah berbagai jenis surat berharga atau efek yang ditawarkan kepada publik sebagai pengganti surat berharga yang telah dijual sebelumnya. Next. Selanjutnya, pasar bursa tempat produk derivatif diperdagangkan di Indonesia terdiri dari Bursa Efek Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta, dan Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia atau BKDI. BI merupakan bursa yang memperdagangkan instrumen keuangan derivatif berupa saham termasuk kontrak opsi saham, sedangkan BBJ dan BKDI memperdagangkan instrumen derivatif berupa kontrak berjangka komoditi dan kontrak indeks. Sebelum Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia, masing-masing bursa ini mengeluarkan produk derivatif investasi. BS mengoperasikan bursa kontrak berjangka indeks LQ45 dan BEJ mengoperasikan bursa kontrak berjangka. Setelah merger menjadi BI, produk turunan yang dikelola meliputi derivatif saham dan KOS. Next. Selanjutnya, transaksi derivatif dalam perspektif Islam. Transaksi derivatif sebagai instrumen keuangan dikatakan haram karena mengandung unsur spekulasi dan gharar. Namun, upaya hedging dapat dilakukan untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dengan tetap mengacu pada ketentuan Fatwa Nomor 96 dan MUI Nomor 4 2015 tentang transaksi lindung nilai syariah. Selanjutnya, instrumen derivatif dengan underlying transaction yang tidak jelas disebut borrow, karena produk realnya tidak jelas. Produk borrow ini menyamar sebagai produk hibrida dan derivatif yang dibungkus dan dikemas dengan mekanisme asuransi atau penjaminan sekuritisasi. Praktik riba terlihat dalam bisnis derivatif seperti opsi, swap, kontrak berjangka yang sangat diminati di pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya, kajian pustaka. Next. Yaitu yang pertama ada pengertian derivatif. Jadi derivatif itu adalah perjanjian kontrak atau pengaturan pembayaran di mana nilainya itu didasarkan pada nilai aset dasar yang diturunkan. Jadi nilai aset dasar yang dimaksud itu seperti suku bunga, interest rate, nilai kurs, komoditas, saham, atau indeks dibarengi dengan ada atau tidaknya pergerakan dana dan komoditas, tetapi tidak tergolong ke dalam transaksi derivatif.
kredit. Kemudian lebih khusus lagi, derivatif ialah suatu kontrak perjanjian keuangan di antara dua investor atau lebih untuk memenuhi janji atau memperjualbelikan suatu aset atau komoditas, masing-masing itu diperdagangkan sebagai objek pada harga yang sudah ditentukan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nilai masa depan komoditas yang diperjualbelikan itu sangat dipengaruhi oleh bahan baku di pasar fisik. Next. Selanjutnya yang kedua ada dasar hukum. Jadi dalam melakukan kegiatan investasi seperti transaksi atau kontrak derivatif itu tentunya memiliki dasar hukum untuk menjamin keamanannya. Jadi di bawah ini adalah beberapa dasar hukum yang terkait dengan penerapan derivatif. Yaitu yang pertama ada Keputusan Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian yang ketiga ada Ketua SE Bapepam nomor SE-01-PM-2002 pada tanggal 25 Februari 2002, yaitu tentang kontrak berjangka indeks untuk laporan MKBD perusahaan penanaman modal. Kemudian yang keempat ada Keputusan Bapepam nomor KEP 07-PM-2003 pada tanggal 20 Februari 2003, yaitu menetapkan kontrak berjangka atas efek indeks sebagai efek. Kemudian yang kelima, ada Keputusan Bapepam nomor 3 tanggal 31 Oktober 2003 E.1, yaitu sehubungan dengan kontrak berjangka dan opsi atas sekuritas atau sekuritas indeks. Kemudian yang keenam, yaitu persetujuan tertulis Bapepam pada tanggal 18 Februari 2004 nomor S-356-PM-2004 mengenai persetujuan KBIE-LN. Next. Selanjutnya yang ketiga, fungsi dan tujuan derivatif. Jadi aturan dasar investasi yaitu pengembaliannya yang lebih tinggi. Jadi fungsi derivatif sendiri merupakan menjadi manajemen risiko. Jadi faktanya derivatif itu dapat mengekspos klien pada risiko rendah ataupun tinggi tergantung pada tujuan penggunaannya. Adapun tujuan spesifiknya yaitu yang pertama sebagai informasi harga. Jadi derivatif itu digunakan untuk memberikan informasi tentang harga komoditas tertentu. Kemudian yang kedua sebagai fungsi spekulatif. Jadi transaksi derivatif juga biasa itu dipergunakan sebagai sarana spekulasi bagi mereka yang puas dengan hal-hal yang menguntungkan atau spekulatif. Kemudian yang ketiga itu lindung nilai. Jadi aktivitas yang biasanya itu dilakukan oleh transaksi derivatif dengan tujuan dan motif yang menghilangkan dan menghindari risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Next. Selanjutnya yang keempat ada macam-macam transaksi derivatif. Itu yang pertama ada transaksi future dan forward. Jadi future contracts itu berarti transaksi pada titik waktu tertentu, tetapi produk yang dijual itu akan dikirimkan pada titik waktu berikutnya. Nah, sedangkan dalam jenis transaksi forward ini dilakukan dengan harga, kuantitas, waktu, dan tempat penyerahannya itu telah ditentukan pada saat terjadinya kontrak, tetapi uang atau barangnya itu hanya diberikan pada periode yang telah disetujui pada awal kontrak. Kemudian yang kedua ada transaksi option. Jadi option adalah hak berdasarkan kesepakatan untuk memperjualbelikan atau tidak suatu komoditas seperti karet, timah, dan lain-lain, sekuritas atau mata uang asing pada harga yang sudah disepakati, yang telah disepakati ditentukan oleh sebelumnya pada titik waktu tertentu. Nah, umumnya berjangka selama 3 bulan, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian harga yang memungkinkan timbul dalam perdagangan pada masa depan. Kemudian yang ketiga ada transaksi swap. Jadi derivatif berbasis swap ini yaitu pertukaran serangkaian arus kas yang dihitung berdasarkan referensi terhadap tingkat harga atau indeks yang telah ditentukan atau terhadap tingkat harga atau indeks tertentu yang telah diketahui. Next. Selanjutnya ada instrumen derivatif di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat beberapa bursa derivatif, antara lain yaitu Bursa Efek Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta, dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. BI sendiri itu secara khusus merupakan bursa yang hanya memperdagangkan derivatif keuangan dalam bentuk saham, yaitu termasuk kontrak opsi saham, sedangkan BBJ dan ICDX itu memperdagangkan derivatif berupa kontrak berjangka komoditas dan kontrak indeks berjangka. Nah, sebelum bergabungnya Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia, kedua bursa tersebut itu menerbitkan derivatif investasi.
BES sendiri mengoperasikan bursa berjangka indeks LQ145 dan BES itu mengoperasikan kontrak opsi saham yang mana nantinya setelah bergabung di BEI, derivatif yang akan dikelola itu mencakup derivatif ekuitas dan cost. Next. Selanjutnya yang ketiga ada metode penelitian. Next. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk lebih dalam menganalisis permasalahan dan tantangan transaksi derivatif pada lembaga keuangan Islam modern. Metode penelitian kualitatif ini yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan sistematik literatur review. Next. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Pada awalnya, instrumen derivatif lebih dijadikan sebagai sarana bisnis untuk melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga atau hedging. Di kalangan fuqaha, dibolehkannya penggunaan instrumen derivatif ini didasarkan pada Itihsan dan Masali al-Mursalah, yang mana keberadaan instrumen derivatif tersebut memang menjadi tuntutan kebutuhan perdagangan ekonomi modern, dan juga sebagai perlindungan untuk pelaku-pelaku bisnis terhadap risiko fluktuasi harga. Transaksi derivatif termasuk forward, opsi, dan swap adalah contoh produk terstruktur. Pada saat yang sama, produk terstruktur ini dirancang untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk mendorong pembelian mata uang asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif atau keuntungan, yang juga dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai rupiah. Dalam upaya pengembangan instrumen keuangan syariah, ada beberapa prinsip dasar hukum Islam yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebebasan berkontrak. Islam menjamin kebebasan untuk siapapun yang ingin bertransaksi yang menggunakan instrumen keuangan untuk mendukung berjalannya suatu bisnis. Kebebasan ini juga ditetapkan bahwa tidak boleh adanya unsur pemaksaan pada salah satu pihak dalam transaksi keuangan dan penggunaan instrumen tertentu. Yang kedua, bebas dari unsur riba. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sudah sangat mutlak bahwa praktek riba itu haram dilakukan. Yang ketiga, bebas dari unsur goror. Goror adalah suatu ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang memiliki kontrak kerjasama. Maka dari itu, kontrak dan instrumennya harus bebas dari unsur goror yang dalam konteks transaksi keuangan ini, goror ini sebagai ketiadaan underlying kontrak atau basis kontrak. Lalu, bebas dari unsur maisir. Ketidakjelasan yang berlebihan dalam kontrak disebut spekulasi. Hal ini dilarang dalam Islam karena bersifat untung-untungan, di mana terjadi ketidakadilan antara kedua belah pihak atau akan ada pihak yang merasakan kerugian. Kontrak yang ideal menghasilkan situasi mutual winning, di mana kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat dari pertukaran. Lalu ada bebas dari manipulatif. Dalam Islam, intervensi harga kontrak tidak diperkenankan, apalagi sampai mempengaruhi permintaan dan penawaran pada instrumen keuangan apapun. Upaya manipulasi ini seperti yang dilakukan dengan cara melakukan penjualan atau penawaran palsu sebagaimana praktek short selling yang banyak ditemukan di bursa. Itu dilarang. Begitu juga dengan kontrak pengikatan harga tidak dilakukan untuk memiliki barang atau aset tertentu, itu dilarang. Lalu yang keenam, harga yang adil. Dalam praktiknya, banyak terjadi penentuan harga dalam kontrak didasarkan pada hasil prediksi penilaian sepihak atau rekayasa pihak tertentu. Hal tersebut menghadirkan adanya goben, yaitu selisih antara harga kontrak dengan harga pasar akibat ketidaktahuan salah satu pihak. Yang terakhir ada maslahah mursalah. Untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya, Islam mengarahkan pelaksanaan transaksi kepada maslahah mursalah, yang artinya setiap kontrak dan penggunaan instrumen keuangan harus membawa kepentingan dan kebermanfaatan untuk masyarakat sekaligus selaras dengan tujuan maqasid syariah. Lalu, instrumen derivatif juga merupakan aset keuangan yang nilainya bergantung pada nilai underlying aset, yaitu aset real. Maka haruslah underlying aset ini sesuatu yang halal. Kondisi lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, underlying aset. Underlying aset atau komoditas harus ada secara fisik dalam wujud yang dapat diperjualbelikan. Lalu, penjual secara sah memegang hak kepemilikan penuh atas aset. Maksudnya, kondisi ini tidak dapat dipenuhi dalam transaksi derivatif kontemporer. Namun demikian, syariah Islam memberikan kelonggaran dengan membolehkan penjualan tunda atau jual beli dengan penyerahan tertunda, namun tetap memiliki batasan-batasan yang tertentu pula. Lalu kesimpulan,
Instrumen derivatif kontrak berjangka merupakan salah satu transaksi yang hukumnya boleh dilakukan dengan Fatwa DSN nomor 82 DSN MUI garing 8 garing 2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi. Namun upaya lindung nilai atau hedging untuk mitigasi risiko dan fluktuasi boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa nomor 96 garing DSN MUI garing 4 garing 2015 tentang transaksi lindung nilai syariah. Lalu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah dilarang untuk menjual produk yang tidak sesuai prinsip syariah termasuk produk derivatif yang menyalahi prinsip syariah. Lalu transaksi spot yang dapat digunakan untuk lindung nilai transaksi dalam bentuk skema kontrak forward diikuti dengan penyelesaian dalam bentuk kontrak spot yang jatuh tempo dan komitmen mata uang. Dalam praktiknya, agar terhindar dari penyimpangan syariah, maka kegiatan transaksi dan perdagangan harus terbebas dari unsur riba, maisir, dan goron. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.